kami tinggal menunggu bagaimana tindak lanjutnya pihak kepolisian. Kemudian yang ketiga, kami sudah mengklarifikasi, meng-cross-check semua hal yang ada di dalam berkaitan dengan informasi bunker, gitu ya, berkaitan informasi bunker. Bunker itu rupanya kemarin sudah sempat dimasuki oleh aparat kepolisian. Jadi bunker itu sudah dimasuki dan sudah dipastikan bahwa itu tidak ada barang apa-apa lagi oleh pihak kepolisian. Jadi pada saat tanggal 5, ternyata kami tadi tanya-tanya kepada semuanya apakah polisi sudah masuk atau belum. Polisi sudah masuk ke dalam bunker itu. Itu sudah kami tanyakan tadi kepada teman-teman semuanya di dalam. Jadi sudah masuk pada saat tanggal 5 kemarin. Jadi kami ada sedikit informasi ya, misinformasi. Kemudian yang kedua, yang kami sekarang butuhkan adalah satu sterilisasi oleh kepolisian. Hari ini kami sudah komunikasi dengan Polres Metro Jakarta Selatan, kepada penyidik tadi kami komunikasi dari dalam, untuk memastikan bahwa pada beberapa hari ke depan harus ada sterilisasi terkait dengan daerah-daerah yang masih di ruang-ruangan yang masih di polis lain. Jadi untuk memastikan bahwa sudah tidak ada lagi di situ barang-barang yang dianggap berbahaya. Jadi itulah yang bisa kami informasikan sampai hari ini teman-teman sekalian. Jadi seluruh barang-barang semua sudah clear, sudah tidak ada. Yang kami kemarin temukan sudah ada di kepolisian semua. Ruangan bunker itu sudah dimasukin oleh aparat rupanya kemarin. Hanya saja memang rupanya aparat ketika masuk, ketika keluar itu tidak membawa apa-apa. Karena kata sekilas itu tadi sudah klarifikasi ke semua orang yang masuk ikut di luar memantau bahwa polisi tidak menemukan apa-apa di dalam bunker. Gitu. Itu informasi dari kami pastikan. Jadi pada saat kemarin bunker sudah dicek sama aparat kepolisian. Pada saat tanggal 5 gitu ya. Penemuan itu tanggal 5. Kemudian sterilisasi itulah yang sekarang kami meminta kepada aparat untuk segera melakukan sterilisasi untuk memastikan bahwa seluruh barang-barang di sekolah sudah tidak ada lagi barang-barang yang berbahaya. Itu yang sedang kami minta kepada aparat kepolisian. Jawaban sementara dari penyidik tadi adalah mereka sedang mengkoordinasikan dengan Polda dan Mabes Polri. Itu jawabannya dari penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan. Itu ya teman-teman ya. Itu area mana aja Pak yang ditangkap Polisi Lain Pak kalau boleh tahu? Ruangan yang pasti di Pasar Polisi Lain adalah 2 ruangan. Ruangan yang untuk peristiwa pada tanggal 10 pembongkaran tanggal 10 ya, temuan tanggal 10 dan tanggal 11, dan ruangan yang kemarin diperiksa di ruangannya si ketua IWD ya, ketua yang sudah kami berhentikan. Jadi 2 ruangan itu yang masih di Polres lain, sedangkan bunker kami tadi sudah pastikan itu sudah diperiksa oleh penyidik, sudah diperiksa semuanya pada hari tanggal 5 kemarin ya, sudah diambil barang buktinya gitu. Pak, gitu. Antara ruangan yang berisi senjata itu dengan ruang kelas itu sejauh atau sedekat apa ya Pak? 40 meter. Kurang lebih 40 meter. Kurang lebih 40 meter antara ruangan yang kemarin ditemukan senjata dengan ruang kelas, jadi cukup jauh. Dari kubunya Pak IWD kan bilang bahwa udah diberhentikan sejak April dan harusnya dari kubu sekolah udah tahu ada senjata di situ sejak April. Kalau dari yayasan sendiri itu gimana Pak posisinya? Apakah ya, jadi teman-teman sekalian, pengurus ini yang sekarang menjalankan operasional sekolah adalah pengurus baru. Jadi kami itu tidak tahu apa-apa tentang keberadaan senjata kecuali pada saat ditemukan senjata itu. Jadi kami perlu tegas ya. Jadi kalau misalnya Pak IWD pihak sebelah itu kemudian mengatakan bahwa harusnya sekolah sudah tahu, mungkin dulu dia yang tahu. Jadi selebihnya kami harus mengatakan sekolah tidak pernah tahu dan sekarang ini adalah kami baru tahu ketika ditemukannya senjata tersebut. Oh, tapi apakah ada keterlibatan guru untuk menyimpan senjata di sini Pak? Kami berani pastikan sampai hari ini kami tidak ada informasi bahwa ada guru yang terlibat. Jadi seluruh guru tidak terlibat sampai hari ini. Tidak ada informasinya seperti itu ya. Jadi makanya kami harus mengatakan yang tahu hanyalah mungkin Pak Ketua yang sudah kami berhentikan. Karena kunci pun di tangan mereka. Gitu ya teman-teman sekalian. Pak, kalau bunker itu sendiri temuannya apa Pak? Nah, yang kemarin ditemukan di bunker itu adalah narkoba sama senjata. Itu yang kemarin gitu ya. Jadi laras senjata itu pada tanggal 5 rupanya bunker pada tanggal 5 itu sudah ditemukan senjata dan narkoba. Pak, bunker itu keberadaannya diketahui sudah lama tapi tidak pernah dibuka atau seperti apa? Kami baru tahu sekarang ini ketika kami berhasil masuk ke dalam ruangan. Tadi tidak diketahui Pak kapan didirikan, kapan dibangun? Kami tidak tahu. Pak, katanya ini kan untuk keperluan ekstrakurikuler begitu infonya. Apakah sebelumnya pernah ada ekstrakurikuler serupa sampai seperti ini? Dari catatan sekolah. Kami sudah tanya kepada guru-guru yang sudah lama di sini.
yang sudah bekerja sejak tahun 2011, 2010, kan rata-rata ini guru-guru sudah lama. Semua menyatakan tidak pernah ada ekstrakurikuler menembak. Itu ya, teman-teman, cukup ya? Sama sekali tidak pernah ada kurikulum menembak. Polda Metro Jaya kan sudah mengungkap kepemilikan senjata api itu dari orang berinisial DS. Itu apakah kaitannya berbeda atau bagaimana? Kami tidak tahu tentang kepemilikan senjata itu, yang tahu adalah mungkin Pak IWD dan penyidik yang harusnya mengungkap. Kami tidak tahu sama sekali, sekolah sama sekali tidak tahu. Makanya semua barang-barang itu sudah kami serahkan ke penyidik dan kami meminta penyidik untuk memastikan semuanya tentang legalitasnya. Buat kami sekolah hanya satu, kami menginginkan sekolah ini aman dari senjata-senjata yang berbahaya. Makanya kami meminta agar penyidik segera memprosesnya secara hukum dan ada kepastian hukum buat kami semua yang ada di sekolah. Saya satu lagi biar cover buat saya dari Pak IWD kan bilang sedang ada proses gugatan hukum dengan yayasan. Itu proses gugatan hukum yang mana ya Pak? Soalnya kan agak banyak nih proses gugatan hukum antara IWD dengan yayasan ini sejak 2009 kalau nggak salah atau 2011 sampai PK terus bolak-balik PK. Ini kalau sekarang gugatan yang mana ya Pak? Ya, jadi hari ini ketika IWD itu kami berhentikan sementara dan kemudian salah satunya juga anggota Dewan Pembina itu kami nonaktifkan, mereka melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan prosesnya masih berjalan. Hanya satu gugatan aja sebenarnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sedang masih berjalan. Perbuatan melawan hukum kan? Berkaitan dengan pemberhentian sebagai ketua. Diberhentikan kenapa sih? Diberhentikan karena adanya dugaan penyalahgunaan keuangan yayasan. Itu aja ya. Sidangnya berapa sih, Pak? Sidangnya, Pak? Sidang sudah dimulai, perkaranya minggu depan agendanya pembuktian. Gitu ya. Minggu depan agenda pembuktian di Pengadilan Jakarta Pusat. Dananya sekitar 2 miliar gitu ya. Itu penyalahgunaan sudah lama baru kita temukan karena indikasinya sertifikat tanah itu menjadi milik istrinya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih ya. Makasih ya, Terima kasih.